Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat yang diminta maupun yang tidak diminta, baik nikmat yang kita merasakan, kadang-kadang yang kita kurang peduli terhadap nikmat yang Allah berikan. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini, di hari Sabtu tanggal 18 ya, 18 Oktober 2025, kita dapat menunaikan salah satu dari sekian banyak syariah dan syiar, yaitu salat subuh berjamaah yang telah diimami oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Qadir. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya Bapak dan sekalian? Alhamdulillah. Beberapa pertemuan yang telah kita laksanakan, mulai dari ayat-ayat kewarisan, asbab nuzul, definisi, rukun, syarat, sebab mendapatkan kewarisan, penghalang-penghalang kewarisan, termasuk ahli waris dari pihak laki-laki, ahli waris dari pihak perempuan, sampai kepada asobah, hijab mahjub, dan terakhir kemarin syajaratul miras, bagan waris, telah didiskusikan, telah kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita. Izin kita sampaikan juga dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah, silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma faqihni fid din wa'allimni ta'wil. Hari ini kita akan mulai simulasi sederhana sebelum nanti mudah-mudahan pada pertemuan bulan besok kita akan mulai menuju hal yang lebih kompleks, di mana pembahasan kewarisan ini kita bagi dua, yaitu yang sifatnya dasar, yang kedua sifatnya advance, artinya lebih kompleks. Untuk kaitan ilmu kewarisan yang lebih kompleks, nanti kita akan coba pahami apa itu aul, apa itu rod, apa itu akdariyah, gorowaid, dan istilah-istilah kewarisan dalam ilmu faraid yang insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita kepada waktunya. Sekarang bulan apa Aris? Bulan Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir, kemudian setelah Rabiul Akhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab, Sya'ban. Ya, insya Allah mudah-mudahan bulan Sya'ban selesai tentang ilmu kewarisan. Ya. Dan hari ini kita akan simulasi sederhana. Yang pertama, penyelesaian kasus waris tanpa keturunan. Ya. Kemudian nanti penyelesaian kasus waris keturunan perempuan. Kemudian penyelesaian kasus waris jika ada anak angkat. Ya, itu 3 hal. Dan nanti kalau masih ada waktu, waris planning. Ya, artinya penyelesaian kasus waris keluarga kami khususnya. Ya, nanti kita akan sampai insya Allah. Kita harus menggambarkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini spidolnya. Tanggal 18 ya. Penyelesaian kasus waris tanpa keturunan. Satu, kita akan gambar dulu. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Awe. Apa itu awe, Pak? Ahli waris. Bagian pasti atau bagiannya nilai. Kita sederhanakan saja. Ya, kelihatan Pak dari belakang? Judul besarnya penyelesaian kasus waris tanpa keturunan, tanpa ada anak, termasuk tanpa ada cucu dari anak laki-laki. Ahli warisnya istri, ayah, saudara kandung. Silahkan tebak siapa yang meninggal? Ayo, suami. Betul Pak? Dari siapa suami? Dari istri. Kalau dari ayah? Anak. Begitu Pak? Betul nggak Pak? Kalau dari saudara kandung? Ya saudara. Saya ulang. Siapa yang meninggal? Dari istri siapa? Suami yang meninggal. Kalau dari ayah? Anak. Kalau dari saudara kandung? Saudara. Sebenarnya begitu. Ya, dilihat dari perspektif mana kita akan melihat. Kalau dari istri berarti suami yang meninggal. Kalau dari ayah siapa? Anak yang meninggal. Tapi karena ini isi di atas, jadi kita anggap seorang suami meninggal. Nah, coba perhatikan baik-baik Pak. Berapa bagian istri? Udah belajar kita? Ayo. Tidak ada ceritanya seorang istri dapat 1/6. Itu impossible. Mustahil. Istri itu cuma 2. Berapa bagiannya Pak? 1/4 dengan 1/8. Betul nggak Pak? Jadi bagian istri berapa?
Seperempat. Alasannya? Betul. Mayit yang meninggalkan itu nggak punya anak. Jadi seperempat. Kemudian ayah cuma 2 atau bisa 3 dia. Seperenam asobah, seperenam plus asobah. Jadi seperenam asobah, seperenam plus asobah. Kalau ada anak dapat berapa dia? Seperenam. Kalau nggak ada anak, asobah. Artinya asobah apa? Sisa. Terus saudara kandung? Kemarin kita sudah menggambar tentang syajaratul miros, bagan waris. Saudara-saudara mayit itu terhalang karena ada siapa? Ayah. Ini ada ayah kan? Berarti saudara kandung apa? Mahjub. Mahjub itu terhalang. Terhalang kagak dapat bagian. Oleh siapa terhalangnya? Oleh ayah. Saudara kandung, saudara seayah, termasuk saudara seibu terhalang oleh siapa? Ayah. Di sini ada ayah. Nanti kalau ada anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Kita udah belajar mahjub. Lupa lagi ya? Ya nggak apa-apa. Kan harus praktek, nanti ketahuan. Nanti insya Allah di akhir ini akan kita perbanyak, Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya. Asal masalahnya AM berapa berarti, Pak? Dari seperempat asobah sisa, berapa asal masalahnya? Bilangan yang bisa dibagi, ini cuma 1 ya? Seperempat ya? Berarti berapa? 4. Kan paling bilangan terkecil yang bisa dibagi kepada pembilang ini 4. Kalau 8 terlalu besar. 4 seperempatnya berapa? 1. Betul, Pak? Sisanya berarti berapa? 3. Ini nggak dapat, terhalang. Jadi kalau ada 4 miliar, kebagian istri berapa? 1 miliar. Bagian ayah 3 miliar. Cukup buat kawin lagi? Bangun. Jangan tidur. Nanti kalau tidur repot. Pastikan ceknya harus apa? Dapat dicairkan. Ya. Kita jeda dulu. Sebentar. Coba lihat ke depan. Ini penting banget, Pak. Nanti lebih kompleks lagi. Ini sederhana banget. Sambil mengingat-ingat pelajaran kita. Memang warisan itu nggak bisa sekali 2 kali. Dia mesti berulang-ulang. Ahli warisnya istri, ayah, saudara kandung. Berapa bagian istri? 1/4. Kenapa dapat 1/4? Alasannya si mayit tidak punya anak. Kalau punya anak, maka istri dapat berapa? 1/8. Kan itu udah kita pelajari tuh. Ayah dapatnya cuma 3. 1/6 asobah, 1/6 plus asobah. 1/6 kalau si mayit punya anak. Ini nggak punya anak, berarti asobah, begitu. Ya, asobah itu sisa. Saudara kandung, mahjub, terhalang dia. Oleh siapa? Oleh ayah. Udah, kalau udah terhalang nggak usah dilihat-lihat. Udah terhalang dia. Jadi kekuatan ayah itu, Pak, hampir menyerupai kekuatan anak laki. Dia dapat menghalang saudara mayit, Pak. Jadi rumusnya gitu aja sederhananya. Kalau ada anak laki-laki, walaupun cuma 1, atau ada siapa, Pak?
ayah, maka saudara mayit apa? Terhalang. Begitu. Ya. Bilangan kelipatan terkecil yang dapat dibagi ini, karena cuma satu, berarti 4. 1/4 dari 4, 1. Sisanya berapa? 3. Selesai. Udah tuh. Jadi kalau ada kasus waris kayak begini, ini penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya kayak begini. Ini kalau diinikan lagi, berapa misalkan 4 miliar? 1/4 dari 4, 1 M. 3/4 dari 4, berapa M? 3 M. Itu sebenarnya begitu. Sebenarnya begitu. Ya. Dah. Gak apa-apa. Jadi, kalau sudah mulai agak pening, pusing, alhamdulillah. Artinya, otak bekerja. Betul nggak Pak? Iya. Nanti kalau sampai jam mendekati selesai semakin pening, berarti hebat. Berarti berhasil pengajian Bapak-bapak saudara sekalian. Lanjut ya. Harus dilanjut baru juga mulai. Ini semuanya tercover ada, jadi nggak usah ditulis. Ya. Kita hapus. Ahli warisnya kita hapus dengan ahli waris yang lain. Judulnya penyelesaian kasus waris tanpa apa? Keturunan. Masih istri. Ibu, saudara kandung. Tadi saudara kandung, sekarang ada saudara kandung. Tadi ayah, sekarang ibu. Ini kasusnya kayak begini. Ayo Pak, silakan. Bapak tentukan. Kita udah belajar kok. Ayo, berapa bagian istri? Tadi sudah, yang tadi sudah. Iya, alasannya kenapa? Karena mayit tidak punya keturunan. Oke? Maka bagian berapa dia? 1/4. Bagian ibu berapa? Bagian ibu itu cuma 2. Antara 1/6 dengan 1/3. Kalau punya keturunan, si mayit 1/6. Kalau nggak punya keturunan berapa? 1/3. Saudara kandung, kebagiannya apa? Kebagian nggak? Asobah kan? Tuh, kan udah ketemu tuh kan? Udah ketemu. Tadi ada ayah, dia nggak kebagian. Betul nggak Pak? Nah, sekarang yang ada siapa? Ibu. Kebagian nggak? Kebagian. Kita akan tahu lebih banyak mana nih. Jangan-jangan lebih banyak dia. Coba kita lihat nanti. Asobah. Itu asobah ya. Oke. Coba cari KPK-nya atau asal masalahnya. Berapa yang bisa dibagi 4, yang bisa dibagi 3? Berapa? 12. Tuh, kan udah hebat berarti Bapak. 12. 12 kali 1, 12. Bagi 4, 3. 12 kali 1, 12. Bagi 3, 4. 3 tambah 4 berapa? 7. Sisanya berapa? Berapa sisanya? 5. 5 kalau dari 12 M berarti 5 M. Ya kan? Kalau 12 M berarti 5 M sisanya. Keren nggak saudara kandung tuh? Makanya kita mau saudara mesti apa? Mesti baik, mesti akur. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ya pokoknya kondisi apapun sama saudara mesti apa? Akur, jaga silaturahmi. Saudara-saudara kandung terutama, dia satu darah dengan kita. Sama ayahnya, sama siapa? Ibunya. Hati-hati Pak. Jangan sampai gegara kita udah menikah, adik-adik kita yang udah menikah, kakak kita udah menikah, tiba-tiba retak hubungan kita. Hati-hati ini. Ya, jaga silaturahmi. Malah kalau kita punya saudara kandung terutama,
yang nasibnya kurang beruntung, kita punya harta 3M, ya, ada miskin, ada yatim, mana dahulukan? Saudara kandung kita yang kurang beruntung nasibnya. Boleh kita ngasih fakir miskin orang lain, yatim piatu, tapi jangan meniadakan kehadiran siapa? Saudara kita. Saudara kita dulu, kata Rasul, ya, as-shadaqah 'alal miskin sintani. As-shadaqah 'alal miskin shadaqah, wa shadaqah 'ala zirahim sintani. Shadaqah wa silaturahim. Sedekah kepada orang miskin, satu nilai pahalanya. Sedekah kepada kekerabatan yang punya hubungan darah dengan kita, itu dua nilainya. Gedean mana tuh? Sedekah kepada miskin, apa sedekah kepada saudara yang miskin? Saudara, ada dua nilainya. Pertama, yaitu sedekah. Yang kedua, nilai persaudaraan. Hati-hati, Pak. Kan tidak sedikit orang jor-joran sedekah keluar, tapi nah, hati-hati itu. Jangan sampai seperti itu. Apalagi sama kakak kita yang mungkin pernah merawat kita. Betul, Pak? Kita waktu kecil kan siapa yang ngegendong? Kakak kita yang tercewek terutama. Ya. Makanya kita harus baik dengan saudara. Bukan karena alasan karena mau dapat warisan, bukan. Bukan. Ya. Itu mah udah otomatis yang ngatur siapa? Allah itu mah. Ya. Jadi kata Allah, ini saudara kandung dapat loh bagiannya. Kasusnya seperti ini. Istri, ibu, saudara kandung. Istri seperempat, ibu sepertiga, saudara kandung. Asoba. Ternyata banyakkan siapa? Saudara kandung. 5 miliar. Luar biasa. Udah mulai agak titik terang sekarang. Ya. Hanya gara-gara beda saja nih. Istri yang tadi ayah, kagak dapat saudara kandung. Sekarang istri sama ibu, saudara kandung enggak. Malah lebih apa? Lebih besar daripada istri dan ibu. Lanjut, Pak ya. Nah ini. Ada kasus seseorang meninggal, ahli warisnya cuma 2. Satu siapa? Istri, yang kedua 3 saudara kandung. 3 saudara kandung. Atau 1 saudara kandung nggak apa-apa. Ini 3 kebetulan. Berapa asal masalahnya, Pak? Tadi udah. Asal masalah KPK-nya berapa? 4, karena cuma 1, cuma ini doang. Udah aja kalau ada 1, jauh furudnya cuma 1, udah ya. Cari ini 1/4 berarti 4. 1/4 dari 4 berapa? 1. Ya. Ini dapat nggak saudara kandung? Dapat. Dapatnya sebagai apa? Soba sisa. Berarti sisanya berapa? 3. Gede kecil? Gede. Ya tadi itu 3 dibagi 3. Saudara kandung itu, ya, nanti begini kalau saudara kandung itu, ya, itu ada pada ayat 176 dari surat An-Nisa. Ya. Tapi ini karena 3 saudara kandung, 3 saudara kandung berarti cowok semua ini. Kalau cewek saudari, ya kan ya? Kita anggap begitulah kira-kira menyederhanakannya. Jadi 3 saudara kandung berarti 3 saudara laki-laki kan? Kandung. Asobah, betul. Tadi dibagi berapa? Rata. Berarti dibagi 3, saring 1M. Lumayan tuh. Kasus berikutnya. Ini hampir semua istri, Pak. Ya. Karena secara umum yang duluan meninggal siapa? Rata-rata suami. Kasus keempat. Ya. Istri saudara kandung
saudari. Ada saudarinya sekarang. Kandung. Ini kebagian berapa, Pak? 1/4. Saudara kandung, ada saudari kandung. Saudari kandung. Dapat saudara kandung berapa? Tadi udah contoh-contoh di muka. Apa itu dia dapatnya berapa? Asobah. Asobah binafsi namanya. Dengan sendirinya itu udah jadi asobah. Bukan karena ada yang lain. Tapi saudari kandung namanya asobah bil goir, ABG. Asobah bil goir. Dia jadi asobah karena ada kehadiran saudara kandungnya. Saudara kandung, saudari kandung. Bisa ada kakak kan? Betul nggak, Pak? Ayahnya sama nggak? Ibunya sama? Iya. Tapi secara asobah, sama-sama asobah. Cuma saudara kandung tuh asobah bin nafsi, dirinya itu sudah menjadi asobah. Tapi kalau saudari kandung, asobah bil goir, karena dia hadir bersama saudara kandung. Jadi kehadiran saudara kandung itu menjadikan dia saudari kandung itu jadi asobah, sisa. Jadi berapa bagiannya? Ini asal masalah 4, berapa, Pak? 1, betul. Saudara kandung dengan saudara kandung itu kalau ada saudara kandung dengan saudari kandung, Bapak ya, tadi ayatnya 176 surat An-Nisa. Apa katanya? Wa in kanu ikhwatar rijalau wa nisaan falidzakari mislu hadil unsain. Jika seseorang mayit meninggal, ahli warisnya saudara kandung sama saudari kandung, saudara kandung sama saudari kandung, maka bagian mereka 1 orang saudara kandung sama dengan 2 bagian dari saudara kandung. 1 banding 2. Sisanya berapa, Pak? 3 kan? Coba, berarti berapa? Di sisa nih. Sisa 3 nih dari 4. 4 kurangi 1, 3 sisa. Berarti saudara kandung berapa? 2. Saudari kandung? Nah, itu bagiannya seperti itu. Ini, Pak, bagiannya. Jadi ayat pembagian warisan saudara kandung, saudara seayah itu 176 An-Nisa. Kalau ayat bagi waris tentang saudara seibu, An-Nisa ayat 12. Ini kasus keempat. Masuk mulai nih ke paman. Sekarang ada paman. Saudara kandung udah dianggap selesai. Hadir istri dengan siapa? Paman. Paman kandung. Jadi ahli warisnya cuma 2 orang. Pertama siapa? Istri. Yang kedua siapa? Paman kandung. Dapat berapa ke istri? Ya, jangan ragu, Pak. Jangan ragu, 1/4 istri. Paman kandung? Asoba. Udah belajar kita. Berarti asal masalah 4. Dapatnya berapa? 1. Paman kandung berapa? Keren banget paman kandung. Gede, Pak Firman. Sama paman kandung itu dapatnya gede di kasus ini. Jika ahli waris meninggalkan cuma istri. Jadi kasus ini, Pak, kalau ada kasus yang sama, ya ini ya solusinya ini. Nggak ada yang lain. Sama aja. Jadi kalau ada kasus, ahli warisnya cuma istri, paman kandung, ini penyelesaiannya ini, solusinya ini. Istri dapat 1/4, paman kandung, asobah. Asal masalah 4. Gede, Pak, lumayan. Makanya dalam ajaran agama kita, kalau ada saudara meninggal yang punya, maksudnya saudara nih punya anak kan, meninggal tuh anaknya saudara, berarti siapakah walinya? Kan itu pertanyaannya. Paman. Betul nggak, Pak? Paman itu adiknya siapa? Adiknya ayah. Kalau di saya, kalau di Sunda itu ada istilah uwa. Uwa atau uwa? Kakaknya ayah. Kalau adanya paman. Kalau istilah itu Pak D ada apa lagi?
Pak Le ada Pak De ya? Kalau Pak De adanya, kalau Pak Le atasnya. Oh gitu. Iya. Paman kandung asobah. Mulai agak menjauh nih sekarang. Istri tetap ahli warisnya. Sekarang anak laki-laki, Pak. Tapi anak laki-laki paman kandung. Ustaz Rahmat, antum ke depan aja di sini. Jangan di situ. Itu buat jamaah. Kalau nyender antum pasti akan apa? Akan tidur. Sementara antum itu calon pengganti dari kami nanti. Antum harus lebih cerdas daripada kami. Ya. Ini beliau musyrif, ya. Beliau tanggung jawab besar, ya. Dan nanti akan menggantikan Buya ya dalam hal ini. Jadi tolong jangan tidur. Kalau jamaah nggak apa-apa tidur juga. Pokoknya kalau ngaji sampai nyender pasti ngantuk. Gitu aja kesimpulannya. Kenapa nih? Ahli warisnya 2. Satu siapa? Yang kedua, anak laki-laki paman kandung. Kalau tadi kan paman kandungnya, sekarang anak laki-lakinya. Coba, berapa istri, Pak? 1/4. Anak laki-laki paman kandung berapa? Asobah. Kan termasuk asobah dia. Waktu itu kemarin bagian waris kita gambar dari sampai semuanya penuh itu. Perasaan sudah dibagi ya? Masing-masing 1. Benar? Nah ini dilihat. Bangun tidur dilihat. Mau tidur dilihat. Mau kerja dilihat. Nggak usah dihafalkan, Pak. Buat ukuran kita usia kayak begini, ngapal itu agak susah. Betul. Tapi kalau sering dilihat, mau kerja dilihat, pulang kerja dilihat, mau lihat istri dilihat. Bener, Pak. Kalau Bapak sering melihat ini, nanti kebayang. Insya Allah. Ini rumus banget, Jadi artinya sudah ya, pisau-pisaunya sudah kami serahkan ke Bapak. Tinggal mau nggak Bapak membacanya. 4 sama. Berapa berarti asobah sisanya berapa? Jadi anak paman kandung tuh juga dapat gede kalau dalam kasus seperti ini, Pak. Anak laki-laki paman kandung, bukan anak perempuan anak kandung bukan ahli waris. Dia zawil arham. Yang masuk ahli waris adalah anak laki-laki, Pak. Nomor urut 12, Pak. 11. Anak laki-laki paman kandung itu nomor urut 11 dalam asobah. Sekarang anak laki-laki saudara kandung. Dapatnya berapa? Apalagi lebih dekat, Pak. Lebih dekat ini. Tadi udah agak jauh tuh anak laki-laki paman kandung. Yang paling jauh itu anak laki-laki paman saya. Itu agak jauh, tapi tetap dia jawil asobah dia. Ini lebih dekat lagi, anak laki-laki saudara kandung berarti asobah. Kita akan masuk ke penyelesaian kasus waris keturunan wanita. Sebelum dilanjutkan kepada bagian B, ini A nih. Ada nggak yang Bapak ingin tanyakan? Kasus dari penyelesaian kasus waris tanpa keturunan. Cukup ya? Masuk pada penyelesaian kasus waris keturunan wanita.
Keturunan wanita. Pada kasuaris keturunan wanita. Keturunan wanita. Artinya dalam kasus-kasus itu ada anak perempuan. Ya, secara umum begitu, ada anak perempuan. Istri. Kemudian apa Pak? Anak perempuan. Kemudian saudara kandung. Nah, udah mulai beda nih dikit nih. Karena ada keturunan berarti posisi istri berapa? Kan begitu, Pak. Berapa, Pak, istri? Nah, itu dia. 1/8. Tuh, Pak, tuh. Kasusnya seseorang meninggal, ahli warisnya istri, anak perempuan ya. AP anak perempuan ya. Kalau AL anak laki-laki. Saudara kandung. Anak perempuan 1 orang. Berapa dapatnya, Pak? Anak perempuan 1 orang. Wa in kanat wahidatan palahan nisfu. Berapa nisfu? Setengah. Saudara kandung? Asoba. Waduh, udah mulai keren, udah mulai bisa nih. Asoba. Lihat, Pak, bagiannya 1/8 sama 1/2. Berapa KPK-nya? Yang bisa dibagi 8, yang bisa dibagi 2. Ya 8 lah ini mah, yang paling dekat. Yang paling kecil aja diambilnya. 8. 8 kali 1, 8 bagi 8. 1. 8 kali 1, 8 bagi 2. 4. 1 tambah 4 berapa? 5. Sisanya berapa? 3. Saudara kandung dapat 3 miliar. Gampang ini, gampang. Lanjut. Istri, anak perempuan, saudara kandung, tambah lagi 1. Saudari kandung. Saudari kandung. Istri dapat berapa? 1/8. Anak perempuan? 1/2. Saudara kandung? Asobah bin nafsi. Saudari kandung? Asobah bil ghair. Begitu. Sama asal-asalnya berapa? 8. 1 ya? Ini berapa? 4. 1 tambah 4 berapa? 5. Sisanya berapa? 3. Sisanya 3 nih. Dibagi ini. 2 kali bagian nih. 1 kandung. Berarti dapat berapa dia? 2. Saudari? 1. Terus istri 3 saudara kandung anak perempuan. Istri anak perempuan 3 saudara kandung. Berapa istri? 1/8. Anak perempuan? 1/2. 3 saudara kandung? Asoba. Ya. 1/8? 1. 4. Betul, Pak? Ini 5. Sisanya berapa? 3. Terakhir, kasusnya dari yang B nih. Ini kan B nih. Istri paman kandung anak perempuan. Paman kandung. Sama saja, Pak. Paman kandung. Berapa istri? 8. Berapa anak perempuan? 1/2. Berapa paman kandung? Asoba.
Ini berarti dah gitu. Nah, baru nih satu aja kita kasih. Jangan sampai, wah katanya aku dari tadi suami yang meninggal terus. Sekarang sekali-kali dong istri. Nah, sekarang sekali-kali siapa? Istri meninggal. Berarti kalau yang meninggal suami, kalau yang meninggal istri berarti yang ada siapa? Suami. Ya, ada anak perempuan, ada saudara kandung, ada saudari kandung. Berapakah bagian suami, Pak? Ada anak perempuan. Si mayit punya anak. Jadi berapa? Separuhnya dari setengah berapa? Seperempat. Iya, artinya si mayit kalau punya keturunan, mau anak laki kek, mau anak perempuan kek, atau cucu dari anak laki, maka pengaruh kepada bagian suami, ngurangin gitu. Yang tadinya setengah jadi 1/4. Anak perempuan berapa? 1/2. Saudara kandung asobah bin nafsi, saudara kandung saudarinya asobah bil goir. Berarti berapa sama masalahnya? 4. 1, 2. Betul, Pak? Nah, ini berapa sisanya? 1 nih. Dibagi ke sini, saudara kandung sama saudari kandung. Ya, berarti ini 2, nantinya 2/3, ini 1/3. Betul nggak, Pak? 2/3, ini 1/3. Dari 1 itu kan dibagi nih. Dibagi 1, 2, 3. 2-nya itu buat anak laki-laki, saudara laki-laki. Ini yang saudari laki-laki. Saudara kandung. Paham ya? Dah selesai itu. Kalau penyelesaian kasus waris jika ada anak angkat, abaikan terkait anak angkat. Satu saja. Jadi misalnya nih, penyelesaian kasus waris anak apa, Pak? Jika ada anak angkat. Misalkan ya, kasusnya masih yang ini nggak apa-apa, suami, anak perempuan, saudara kandung, ada anak angkat. Misalnya begitu, maka abaikan, Pak. Jangan dicari-cari bagiannya berapa, karena anak angkat tidak dapat bagian, dia bukan ahli. Catat baik-baik. Ada anak angkat. Ini anak kandung, ini anak angkat. Itu jauh, Pak, bedanya statusnya. Kalau anak kandung ada hubungan apa, Pak? Ahli waris. Kalau anak angkat sama sekali tidak ada kewenangan untuk dapat warisan. Terus kalau bapak, kalau ibu sayang pada anak angkat, ingin memberikan suatu, jalannya pakai apa? Hibah. Boleh? Boleh. Pakai apa lagi? Satu lagi? Wasiat. Tapi tidak lebih dari 1/3 harta. Ya. Jadi kalau ada anak angkat, tulis, tapi jangan dikasih bagian gitu. Berarti apa bagian apa? 0. Bagiannya apa? Saya kok nggak ditulis kata anak angkat? Karena diangkat dari mulai ke kecil. Ya, dari mulai kecil diangkatnya. Dari mulai bayi. Ya. Jadi ngerasa si bapak dan ibu angkatnya ini ngerasa anak. Si anak angkat ini ngerasa siapa? Orang tua. Tapi tetap dalam hukum waris dia bukan ahli waris. Tapi karena sayang bapak dan ibu angkatnya kepada anak angkatnya, caranya melalui apa, Wak? Wasiat atau
hibah. Jadi ada cara, ya. Nah, bagaimana kalau anak susu? Tahu anak susu, Pak? Kan dia juga anak angkat ya. Tapi kemudian disusu kan oleh si ibu yang angkatnya. Ada aturan di situ. Kalau disusuinnya sebelum 2 tahun dan 5 kali menyusunya, maka jadi mahram. Saya ulang. Kalau anak angkat itu disusui oleh ibu angkatnya, dikasih apa, Pak? ASI oleh ibu angkatnya sebelum usia berapa tahun? 2 tahun dan sebanyak berapa, Pak? Ya. Berarti jadi mahram. Artinya berarti mewarisi nantinya. Iya. Kalau jadi mahram berarti kan haram dinikahi itu. Si bapak angkatnya nikahi anak angkatnya jadi apa? Haram karena dia sudah dianggap mahram. Makanya hati-hati. Kalau nggak disusuin sebelum tadi syarat-syarat dikatakan, itu ayah angkat dengan anak angkat itu bukan mahram. Artinya si anak angkatnya itu kalau udah gede, gadis, dia harus tutup apa? Aurat. Karena dia secara khusus ya atau secara umum dia bukan mahramnya. Itu panjang itu, tapi saya singgung supaya sedikit paham. Jadi ada cara solusi ngasih sayang pada anak angkat dengan cara satu apa? Hibah. 2 wasiat. Itu Pak caranya. Jangan dikasih warisan. Lumayan ini, tetap ada solusi. Terakhir, kasus waris saya. Coba ada santri yang mau menghapus, mungkin hapus semuanya hapus Cepet loncat. Ya kalau disuruh sama Buya itu loncat, jangan lelet. Ya, semuanya kecuali bismillahnya. Kita akan waris planning. Kasusnya kasus saya aja. Ini saya, Pak. Arifin menikah dengan seorang perempuan namanya Hajah Kasni. Saya punya anak 4. Soleh Abdul Kudus, Arifah, Mikdad, Pairuj. Saya masih punya ibu. Ini ibu saya. Masih punya ibu. Ibu Hajah Hasanah. Jadi kalau menggambar gini, begitu ada kasus, nanti bisa kelihatan. Saya masih punya saudara. 7, Pak, saudara saya. Ini 7 saudara. Laki-laki 4 kalau nggak salah, 5 apa ya? 5, perempuan 3. Dengan saya 5 teh. Kasusnya saya meninggal. 40 tahun yang akan datang. Amin itu. Didoain biar panjang apa? Biar tetap ingin bermanfaat buat umat. Betul, Pak? Iya, kan begitu. Ya. Ahli warisnya seperti ini. Ahli warisnya bagian nilai. Ini saya meninggal nih. Saya meninggal. Coba
Bapak sebutkan ahli waris saya siapa aja, Pak? Istri. Berapa isinya, Pak? Satu. Jangan ngarang-ngarang, Pak. Orang cuma satu kok. Mungkin ada rencana. Siapa lagi? Anak-anak ya? Anak-anak ya? Berapa anak laki-laki, Pak? Dua. Iya. Karena dia itu asobah, purud dulu, ashabul purud dulu, bagian yang mesti dapat. Selain kan saya meninggal nih. Ini istri saya dapat. Kan ini mah udah asobah nih nanti dulu belakangan. Ada kan ini si ibu saya. Ibu saya masih hidup. Berarti dapat nggak? Dapat. Ibu tuh. Baru tuh anak-anak di bawahnya. Berapa anak laki-laki, Pak? 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Tulis saudara. Saudara 5 saudara kandung laki-laki. 3 karena tinggal ini kan saya 8 jumlahnya jadi tinggal 4 dong, saudara. Kan dengan saya 8 itu. Saudari kandung 4 saudara kandung, 3 saudari kandung. Tulis, boleh tulis, nggak apa-apa, ditulis mah. Ayo kita tentukan bagiannya. Kalau saya meninggal, hartanya misalnya nanti kita lihat hartanya belakangan. Istri dapat nggak? Berapa dapatnya? Alasan 1/8 kenapa? Siapa yang punya anak? Yang meninggal yang punya anak. Iya, dari yang meninggal. 1/8. Ibu dapat nggak? Dapat. Berapa bagian ibu? Kang Kadi, berapa bagian ibu? 1/6. Alasannya kenapa? Karena mayit meninggalkan keturunan. Karena ada keturunan saya nih. Banyak. Ini keturunan saya nih. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki asobah. Anak perempuan asobah. Ini asobah bin nafsi, ini asobah bil goir. Ada saudara? Ada 4 saudara kandung. Berapa jatahnya? Iya, mahjub, terhalang. Oleh siapa terhalangnya? Oleh anak laki, sampai 3 anak laki-lakinya. Orang 1 aja bisa ngehalang, apalagi 3. Mahjub, terhalang, nggak dapat. Tulis aja nggak apa-apa, biar bahagia, ditulis gitu. Kan nanti kan kalau bagi waris kan kumpul, Pak, semua, Pak. Kumpul, pasangan yang masih hidup kumpul, orang tua masih hidup kumpul, termasuk anak. Jangan melupakan saudara. Kok saya nggak ditulis? Saya kan ini ya, tulis aja, tulis, nggak apa, tulis. Ditulis ini tuh. 4 saudara kandung. Nanti sampaikan menurut aturan ini. Saya mahjub. Apa itu mahjub? Terhalang. Oleh siapa terhalangnya? Oleh anak laki-laki mayit. Begitu. Kan indah tuh. Kalau nggak ditulis, wah gue kagak ditulis nih. Padahal dulu, wah gue kan yang ngerawat, kata saudara kandung. Kan begitu. Itu kan yang meninggal itu kan adek gue tuh, dirawat sama gue. Begitu kan ya bahasanya ya? Ini tulis aja nggak apa-apa. Baik. Kalau sudah seperti ini, maka selesaikan dulu yang ashabul furud, bagian tertentu. Ini belakangan, yang asobah ini belakangan nanti. Ini asobah kan? Belakangan. Ini dulu, Pak, selesaikan dulu. Baik. Coba cari asal PK-nya. Yang bisa dibagi 8, yang bisa dibagi 6, angka berapa? 24. Betul? Oke, asal masalah 24.
24 kali 1, 24 bagi 8 berapa? 3. 24 kali 1, 24 bagi 6 berapa? Bagi 6, 4. Totalin berapa? 7. Berarti sisanya dari 24 dikurangi 7 berapa? 17. Ini 17 nanti yang akan diambil oleh jatah 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, untuk Pak, lihat. Untuk asobah, ini beda cara mencari asal masalah atau KPK-nya. Bukan berdasarkan furudul muqaddarah bagian tertentu, karena dia nggak ada bagian tertentu. Lalu bagaimana? Hitung 1 untuk kepala laki-laki nilainya 2. 1 kepala laki-laki nilainya 2. Kalau 1 kepala perempuan nilainya 1. Oke, sekarang 3 anak laki-laki berarti 3 kali berapa? 3 kali 2. Oke? Berapa, Pak? 6. 1 anak perempuan, nilai kepala perempuan 1. 1 kali berapa? 1. Berapa? 1. Totalnya 7. Jadi berarti yang ini 6 per 7 kali 17. Ini kan sisanya 17. Bukan dari 24, bukan. Dari sisa 17. Yang ini 1 per 7 kali berapa? 17. Mesti selesai dan habis. Bagian gua mana dong, kata saudara? Udah habis bagian lu mah. Tapi sebagai ama saudara, kerabat, musyawarah, Pak. Musyawarah di belakang. Gimana nih? Masa sih gitu ya? Ya udah, bagaimana kalau kita gini. Ya udah. Betul, Pak. Bapak jangan pelit, Pak. Karena mereka saudara mayit, ya kan? Adik kakaknya mayit, saudara, anak-anak, ibu saudara, istri saudara tuh sama anak-anak. Di mana? Di ruangan lain. Ya, mereka kan pada ngobrol tuh sambil makan-makan kan gitu kan? Harus ada makanannya, Pak, kalau bagi waris. Biar apa, Pak? Biar terkesan nyantai. Karena itu panas itu, Pak. Ya. Ya udahlah, bagi buat saudara-saudara mayit sekian. Setuju? Ikhlas. Alhamdulillah. Jadi saya, Pak, itu hartanya 24 miliar. Waduh. Berarti buat istri berapa? 3 miliar. Buat ibu berapa? 4 miliar. Buat ini tinggal dilihat aja. Ada yang bawa handphone nggak? Ayo, cepet. Yang ini, Pak, 6 per 7 kali 17. 6 per 7 kali 17. Ayo. Ada yang bawa handphone? Iya, handphone, HP. 6 per 7 kali 17. 14,571 ya? 14,571 sekian. Yang sepertujuh kali 17-nya berapa? 2,428. 2,428. Nah, ini yang 14,571 itu, Pak, dibagi berapa orang? 3. Berarti nanti dapatnya berapa per orangnya? Kan begitu. Tinggal ini aja dikali 2. Betul nggak, Pak? Ini kan satu bagian. Dikali 2 berapa? 4,8 sekian per orangnya. Ya. Ini mah dapat segini. Tapi yang anak laki 2 kali lipatnya per anak lakinya. Dapat sekian. Waduh. Lumayan anak laki dapat 4,8 miliar. Bisa bikin rumah? Bisa menikah? Alhamdulillah. Itulah keuntungan kalau punya orang tua yang kaya. Anaknya soleh dan soleha. Artinya begitu saya meninggal, karena kita sudah desain anak-anak menjadi soleh-soleh, mereka kagak ribut. Oh, ini bagi warisnya, selesai. Begitu, Pak. Ini dari saya ini.
Masih bisa satu lagi, Pak? Masih kuat? Sekarang yang meninggal bukan saya, tapi siapa? Istri, misalnya begitu. Satu lagi ya? Oke, siap nih? Baik. Sekarang yang meninggal siapa, Pak? Suami pasti diajak banyak. Waduh. Udah nagih aja nih. Ini istri sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Mudah-mudahan beliau dirahmati Allah. Jadi saat sudah tidak punya mertua, ayah dan tidak punya ibu. Ya. Anak ya tadi bersama saya 4 orang itu. Dia saudara ada beberapa orang. Ahli warisnya berarti siapa kalau istri meninggal? Suami. Terus siapa lagi? Anak ya, anak laki-laki 3, anak perempuan 1. Saudara, ada saudara nggak? Ada saudara mayit, saudara laki-laki, ya atau saudara kandung lah, saudara kandung. Pertanyaan saya, suami dapat berapa? Setengah. Asik amat setengah ya. Kan ada anak. Berarti berapa? 1/4. Anak laki, anak perempuan? Asoba binapsi, asoba bil goir. Saudara? Ayo cepet saudara. Mahjub, terhalang oleh siapa? Anak laki-laki. Tulis nggak saudara? Tulis. Biar kagak apa? Marah. Tulis aja berapa. Tapi terhalang. Oke, cari asal masalahnya berapa, Pak? Ya cuma 1 dia, 4 aja. Berarti berapa 1/4 dari 4? 1. Sisanya berapa? 3. Yang 3 ini dibagi ya kepada anak laki-laki, 2 bagian kepada anak perempuan. Begitu kira-kira. Hampir mirip-mirip dengan tadi. Intinya begitu aja. Nah, pertanyaannya, saya dapat berapa, Pak? 1/4. Jadi kalau hartanya 4 miliar, dapat berapa saya? 1 miliar. Cukup buat nikah lagi? Alhamdulillah. Lumayan. Ya. Tipis lah, tipis itu. Setengah oke lah. Udah? Udah cukup ya? Ada soal pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyakan istri ini. Warisan, tapi dengan keluarga dan saudara-saudara tidak mengikuti hukum Islam bagi rataannya. 1, boleh nggak Sal? 2, mohon maaf sebelumnya, tahun 74, saudara bapak saya yang terjadi di saya, 74 orang itu pinjam uang 30 juta. 30 juta, ini pribadi saya, 30 juta dalam sekarang, cucunya mau bayar tak? Ini kemarin itu dinilai dengan kurs mas, tapi bagi pinjaman itu jadi mau bayar. Saya sudah janji tak uang ini karena adik-adik saya tidak tahu tak, yang tahu saya sendiri. Saya sudah janji sama orang, uang dibayar, saya mau umrohin orang, saya sudah dapat dan saya bagi teman-teman sahabat-sahabat saya dapat. Itu gimana hukumnya? Atau saya bilang ke adik saya dulu, atau saya bagi-bagian ke sahabat dengan saya orang jadi umroh itu pinjam tahun 74 30 juta tak? Tahun 74 pinjam uang 30 juta Pada waktu itu kepada seseorang. orang pinjam. Seseorang tersebut sekarang masih hidup. Sudah pada pinjam. Ada ahli warisnya? Ada. Ya. Nah, Maka kita sebagai ahli waris dari yang berhutang, misalkan begitu ya, maka kita bayar sebanyak 30 juta,
sangat dianjurkan untuk melebihkan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Udah nolongin. Ngerti nggak? Tetap dibayar 30 juta kepada ahli waris yang minjemin uang. Cuma dianjurkan untuk kita memberikan tambahan sebagai ucapan terima kasih. Paham nggak maksudnya? Bukan. Hah? Berapa? Utang kan 30 juta, Pak. Bayar aja 30 juta. Utang 30 juta. Bayar. Iya, bayar 30 juta. Bayar 30 juta. Nggak ada kelebihan. Hanya karena kita udah ditolongin sama orang. Salahkah kalau kita memberikan ucapan terima kasih kepada yang ngutangin atau kerabat ataupun ahli warisnya? Ini sebagai bayar utang 30 juta dulu kepada mendiang, terima kasih. Mohon diterima, ini sekedar ucapan terima kasih dari kami karena mendiang telah berbaik-baik menolong keluarga kami. Jadi maksudnya ya, Tapi maksud saya ini 30 itu kan harga emas berapa waktu itu misalnya. Nah sekarang dikembalikan sekarang Ya. harga emas berapa kan? Masalahnya yang minjem itu adalah uang. Maka sebaiknya bayar dengan uang. Main-main emas. Kalau pinjemnya memang emas, maka bayar dengan emas. Almarhum menjadi saya terus Mas. Oh, almarhum. Almarhum yang berhutang itu. Anak yang bilang itu, saya akan bayar ke saya, terus harga emas. Ya udah, kalau memang itu kan seakan-akan wasiat berarti. Ya, saya kira nggak ada masalah, silahkan. Saat ini, uang ini tak 30 juta, adik-adik saya nggak tahu kan. Yang tahu saya sendiri. Tapi saya sendiri berjanji sama orang. Ada beberapa orang saya mau ngomongin uang dari uang itu, dan sahabat-sahabat saya kasih. Tapi uang yang 30 juta itu yang udah dikurskan ke emas itu mau dibayarkan kan ke yang ngutangin? Belum dibanting kan. Nah, itu segera dibayarkan kepada ahli waris yang ngutangin. Tadi gitu. Iya. Jangan dikasih umroh-umrohin teman-teman saya, Pak. Dan sebagai sahabat saya yang terima kasih. Iya, sebentar. Mendiang punya hutang 30 juta. Kita sebagai ahli waris mendiang kan punya kewajiban. Perkara mendiang berwasiat nanti bayar pakai kurs emas sekarang, ya silahkan itu kita jalankan wasiat itu. Tidak bertentangan insya Allah. Itu dulu kewajiban bayar utang dulu diselesaikan. Kemudian setelah bayar utang selesai, tiba panjenengan mau berbaik-baik sama yang lain, entah ngumrohin atau apa, pahalanya diserahkan, dikirimkan kepada mendiang orang tua, itu jos banget. Mau dikasih brodol deh. Ya, kalau kebingungan di mana caranya, nggak usah susah-susah. Ada pondok pesantren Ihyaus Sholihin, ini santri-santrinya. Iya, amin. Terus kalau ada kasus waris, ya, kemudian selesaikan secara hukum Allah dulu. Tentukan ini bagian ini sekian, bagian ini sekian. Kalau cair beresin dulu lah macam-macamnya. Sepakat. Karena begini, boleh jadi di anggota keluarga itu ada yang nggak mau dibagi secara hukum Allah. Pahamkan, semua harta itu hakikatnya Allah yang punya. Indikator bahwa Allah yang punya, lu kalau mati, lu mau bawa mobil ke kubur? Kagak, ya itu milik Allah, yang ngatur Allah. Itu rumah lu yang lu bangun, kalau lu mati mau dibawa ke kuburan? Kagak, itu tanahnya milik Allah. Allah yang bagi. Pahamkan dulu. Ya, kalau misalkan udah dipahamkan kekeh dia itu menolak, berlepas dirilah dari saudara yang kayak begitu.
Nggak usah kita juga adu jotos, naudzubillah, sampai gara-gara kita kekeh mesti hukum Allah, saudara kita misalnya pakai hukum selain Allah. Nggak usah. Kita hanya mengajak saja. Ya udah, kalau nggak mau mah, yang mau saja. Oh, saya mau hukum Allah. Udah, selesaikan. Ya, abaikan aja dulu itu, membiarin. Paling mendoakan. Ini kan saudara kita juga itu. Hanya karena ada syubhat. Jadi jangan langsung udah pakai hukum bagi rata misalnya begitu. Itu belakangan, Pak. Tentukan hukum ini dulu. Nih, kasusnya Pak nih. Istri meninggal, saya suaminya seperempat. Kan ada anak laki-laki 3 orang. Anak perempuan 1 orang. Kan mestinya bagian anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Betul nggak Pak? Li zakari mislu hadzil Karena anak-anak ini udah pada ngaji, udah pada berpendidikan, alhamdulillah umpamanya soleh-soleh, amin. Ini merasa nih, karena anak perempuan ini saudara dari anak laki-laki ini, misalnya kurang beruntung nasibnya, musyawarah lah tuh anak laki-laki di dapur. Gimana ya, kalau bagian kita, lu setuju nggak dibagikan biar dapat nih kepada saudara kita yang perempuan begini? Oh, setuju dong. Misalnya, lah kan dulu kita juga kan diasuh, diaping, itu kan sama kakak kita, teteh kita. Misalnya, lu berapa? Bagi rata gimana? Setuju. Lu? Setuju. Lu? Setuju. Barulah bagi rata deh. Paham, Pak? Tapi adik-adik saya nggak tahu nih, Tan. Nah, kalau urusan harta sebaiknya itu dimusyawarahkan dengan baik supaya untuk menghindari miskomunikasi. Ya, insya Allah. Doakan dulu, baca bismillah, doa. Ya. Masih ada? Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.